Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas terkait kamera Poco X3 Pro yang sudah upgrade ke MIUI 12.5.4, teman-teman. Nah, di sini saya menemukan hal menarik yang mungkin tidak bisa dipakai di Poco X3 NFC. Nah, apa itu ya? Mungkin di sini teman-teman penasaran. Nanti kita akan coba bahas. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu di bagian fitur-fitur kamera nih yang sudah upgrade ke MIUI 12.5.4. Biasanya ada perubahan ya, ada penambahan atau ada pengurangan biasanya. Nah, hal itu terbukti di upgrade Poco X3 NFC ya di bagian kamera. Ternyata di bagian mode lainnya, di mode vlog itu ada tambahan lainnya teman-teman, seperti itu ya. Tapi ada yang dihilangkan di Poco X3 NFC nih, saya sudah upgrade ke MIUI 12.5.1. Nah, seperti halnya edit audio atau pada saat kita coba mengedit dan menambahkan audio soundtrack seperti itu. Nah, di Poco X3 NFC sebelumnya, sebelum upgrade ke MIUI 12.5.1, kita bisa atur, kita potong bagian soundtracknya, kita klik mau bagian mana yang kita ambil. Nah, sekarang sudah nggak bisa hal itu teman-teman. Nah, sayang sekali ya, padahal fitur tersebut sangat berguna sekali gitu kan. Nah, hal itu pun terjadi di Poco X3 Pro. Dan ini nggak bisa teman-teman, sama seperti di Poco X3 NFC sudah upgrade ke MIUI 12.5.1 ya, Android 11. Nah, ini nggak bisa juga nih di Poco X3 Pro. Seperti itu mungkin ya hal pentingnya. Nah, di sini kita akan coba lihat terlebih dahulu di Poco X3 Pro di bagian mode Pro ya. Nah, mode Pro-nya di sini teman-teman bisa lihat. Dan ini hal seperti biasa ya, ini fitur yang ada di mode Pro ya. Ada fokusnya bisa kita manual, ISO-nya kita bisa manual. Seperti itu juga lensa di sini kita bisa ubah-ubah yang ultra wide ataupun kita pakai yang macro wide ya, seperti itu. Ini mode Pro. Dan perlu teman-teman ketahui di Poco X3 Pro ini di bagian mode Pro kita juga bisa menggunakan video, teman-teman. Nah, rata-rata HP kelas menengah itu biasanya hanya bisa di bagian kamera foto saja untuk mode Pro-nya. Tetapi di Poco, mau di Poco NFC ataupun X3 Pro ini bisa, teman-teman. Ini yang saya suka dan hal ini memang sangat sangat penting bagi para konten kreator yang hanya memodalkan smartphone untuk membuat konten. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman seorang konten kreator, daripada membeli kamera ya lebih baik pakai HP saja teman-teman, karena fiturnya pun udah oke lah, cukup seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini mode Pro ya. Mode Pro di sini kita bisa dengan video ya, seperti itu, dan juga bisa menggunakan kamera. Nah, ada perbedaan di sini teman-teman ya. Untuk di bagian mode Pro kamera di sini di bagian atas tuh lebih lengkap ya. Ini kita bisa menggunakan yang 48 megapiksel, kemudian juga kita bisa menggunakan filter. Ini banyak filternya untuk bagian kamera ya, foto kamera. Selanjutnya di sini kita bisa atur juga seperti parameter saturasi, kontras, ketajaman. Kita bisa atur di sini. Seperti itu ya. Dan ini kita bisa mengaktifkan mode RAW ya. Nah, ini ada mode RAW-nya nih, keren ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini di bagian foto seperti itu. Dan kita coba lihat di sini di bagian pengaturannya ya di sini. Ini mode foto dulu teman-teman. Nah, kita klik. Nah, ini kita bisa atur untuk ukuran dari kamera ya. Kita bisa seperti ini 9:16 atau kita bisa full seperti ini. Ya, ini full. Kemudian ada fitur untuk waktu ya, hitungan mundur. Kemudian di sini ada puncak fokus, RAW. Kemudian juga ada verifikasi pencahayaan dan juga ada timer nih. Beruntun ya, 30 foto dalam 5 detik. Wow, keren ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman kita lihat di sini di bagian mode Pro video. Nah, kalau mode Pro video di sini kita bisa lihat di bagian atas terbatas ya. Cuma ada seperti ini saja teman-teman. Ini ada filternya ya, seperti ini saja filternya ya. Seperti itu. Kemudian di bagian setting di sini di titik 3 seperti ini. Kita bisa membuat dengan menggunakan bingkai film ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat sini. Nah, ini bingkai film ya. Jadi seperti ini. Tuh, modelnya jadi lebih sempit ya, seperti itu. Ini biasanya model-model buat video sinematik. Ini kita harus menggunakan mode bingkai film seperti ini. Oke, tak lupa di sini juga teman-teman untuk resolusi di mode Pro ini kita bisa sampai di 4K 30 fps
1080p 60 fps dan 1080p 30 fps. Yalah ya, udah mumpuni ya Snapdragon 860, masa sih nggak bisa 4K 30 fps? Jelas bisa dong ya, seperti itu. Nah, ini di mode Pro teman-teman. Nah gitu ya, mode Pro-nya di bagian kamera. Coba kita lihat di sini. Oke. Oh, ini nggak auto, kita coba autokan dulu. Ini di bagian foto ya. Oke, ini foto, fokus ya, ini fokus. Kita lihat. Cepat. Oke. Cepat. Nah, ya. Ini untuk di bagian foto keren, ini cepat banget untuk ngambil fokusnya. Oke. Sip ya. Untuk di bagian kameranya di bagian mode Pro ini fokusnya sangat cepat, bagus. Ini di resolusi apa nih? Resolusi full ini ya. Kemudian ya bawaan kamera utama. Kalau kita coba menggunakan 48 megapiksel, kita akan coba di sini autofokusnya ya. Ini menggunakan 48 megapiksel. Kita lihat. Fokus. Oke, sama ya, cepat ya. Nah. Oke. Tuh. Mantap ya. Keren. Autofokusnya cepat, ini menggunakan 48 megapiksel. Wow. Nah, kita akan coba di sini detailnya bagaimana untuk resolusi 48 megapiksel. Kita lihat sini ya, kita foto sini. 3 2 1. Oke. Ini 48 megapiksel. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia, teman-teman. Oke, ini detail banget ya. Kita coba zoom. Oke, masih kelihatan jelas. Lagi zoom. Oke, ini dia ya. Snapdragon 860 7 nanometer octa-core CPU ya. Up to 2,96 GHz. Ya, 120 Hz. Oke. Nah, ini UFS 3.1. Oh, ini detail banget ya. Ini 48 megapiksel loh. Tuh. 2 kali. Nah, ini dia. Keren ya. Keren. Jadi nggak kaleng-kaleng juga nih kameranya untuk Poco X3 Pro di 48 megapikselnya. Udah jelas ini, keren. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di bagian video. Nah, ini memang untuk bagian video ini teman-teman, ini beda ya. Tadi kan mode Pro dan ini mode video biasa. Nah, kita lihat di bagian atas titik 3 di sini. Nah, ini untuk pengaturannya. Kita ada tambahan, tadi kan nggak ada tuh ya di mode Pro itu, nggak ada makro, nggak ada lacak objek bergerak nih ya. Nah, ini lacak objek bergerak ini harus dipraktekkan memang ya. Ini harus dipraktekkan sebentar. Kita lihat. Oke, ini setidaknya harus 3 meter katanya tuh. Harus 3 meter untuk efek terbaik ya. Oke, kita nanti mungkin akan coba juga ya. Kita tes nanti untuk ini. Kalau di ruangan di sini nggak bisa sepertinya, nanti kita coba tes di luar teman-teman seperti itu. Oke, ini untuk mode bergerak ya. Kita matikan dulu. Untuk mode makro di sini kita bisa ya mode makro. Cuman sayangnya memang untuk mode makro di sini ya kita tahu lah ya, dengan harga segini ada yang di downgrade sedikit di bagian lensanya. Jadi kurang begitu bagus di keadaan low light seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Ini makro ya. Nah, ini dia. Ini kalau nggak salah berapa senti nih ya? 8 senti ya. Nah, ini 8 senti udah bisa kelihatan tuh. Nah, ini ya. Ini kurang lebih 8 senti, 5 senti lah maksimal 5 senti nih. Ini 5 senti seperti ini tampilannya. Ini mode makronya ya. Di video teman-teman tuh. Nah, segini sih kayaknya segini nih maksimal nih ya. Fokusnya segini nih. Ini kalau nggak salah sekitar ya 7 cm lah, ada nih 7 cm seperti ini ya, atau 5 cm kayaknya ada nih seperti itu. Oke ya, ini untuk mode makro ya. Jadi kalau menurut saya di MIUI 12.5.4 ini untuk mode makronya masih oke lah, sama seperti di video saya, atau masih sama di versi MIUI sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan coba saja bagaimana kalau kita berjalan atau berlari ya dengan kualitas atau dengan perekaman videonya. Kita nanti buktikan hal itu, apakah
masih tetap sama seperti di MIUI sebelumnya yang sangat-sangat stabil seperti itu, nggak ada getar-getar sama sekali teman-teman ya di bagian record videonya. Nanti kita akan coba buktikan seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman ada juga nih resolusi ya. Nah, resolusi di sini kalau kita lihat atau kita perhatikan, kalau mode makro ini hanya support di 720p ya. Ini menyesuaikan dengan berapa megapiksel ya si kamera makronya. Kamera makro dari si Poco X3 Pro ini itu 2 megapiksel teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini di bagian ini lensa utama ya. Ini kali satu lensa utama. Kita lihat 1080p bisa, 1080p 60 fps bisa, 4K 30 fps bisa. Nah, kita lihat di sini di mode ultra wide. Oke, ultra wide. Klik. Nah, ini sudah di mode ultra wide, teman-teman. Kelihatan ya, ini berubah. Nah, ini ultra wide. Kita lihat di sini resolusi berapa paling tinggi? Ya, resolusi paling tinggi di sini 1080p 30 fps ya. Ini resolusi ultrawide-nya, berbeda dengan Poco X3 NFC. Nah, Poco X3 NFC ultrawide-nya di sini bisa sampai di 4K. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari Poco X3 NFC yang di rentan harga sekarang ini kan yang paling versi terkecilnya itu udah 2 jutaan nih, teman-teman. Nah, di harga 2 jutaan itu HP yang bisa 4K di ultrawide ya hanya Poco X3 NFC, teman-teman. Coba HP-HP lain yang bisa 4K ya di ultrawide apa coba di harga segitu ya? Komen di kolom komentar kalau ada ini ya. Nah, kalau pendapat saya masih menang di Poco X3 NFC untuk ultrawide-nya bisa sampai support di 4K 30 fps. Itu keren benar-benar teman-teman. 60 fps 1080p juga bisa itu ya di Poco X3 NFC. Oke ya. Dan ini untuk di Poco X3 Pro untuk ultrawide-nya di sini support hanya di 1080p 30 fps ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Ya, ini untuk foto juga ya, foto ultrawide-nya ya segini kualitasnya gitu kan. Nah, ini kita bisa atur juga ya 9:16 atau 3:16. Seperti ini. Dan juga ada fitur-fitur kayak makro dan juga ada tilt shift seperti ini. Ini kayak apa ya? Nah, inilah intinya. Noh, kayak mainan gitu ya. Ini di ultrawide ya. Nah, ini ultrawide bisa ya. Ultrawide bisa nih menggunakan tilt shift seperti ini ya. Oke, kita coba foto. Oke, seperti itu dan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman seperti ini ya. Oke. Ini bisa ya, ini menggunakan ultrawide. Oke, selanjutnya di sini portrait. Nah, portrait ya. Oke, ini kita sudah ada di portrait seperti ini ya. Oke. Kita coba lihat ya untuk bokehnya. Saya penasaran. Kita lihat, ini kita bisa atur untuk tingkat kebokehannya mau seperti segimana. Ini bukaannya F4 sampai di F16. Ini kebuka semua ya bokehnya. Kalau ini paling kecil bokehnya tuh. Ya, kita coba foto 3 2 1. Oke. Ini dia teman-teman hasilnya. Nah, ini bokehnya kelihatan nggak? Ini blur semuanya, ini fokus. Keren ya. Ini paling kecil ya, bokeh paling kecil. Seperti itu. Dan di sini kita lihat ya bagian fitur lainnya. Yang saya temukan di sini teman-teman ya, ini ada pas kemarin upgrade, saya langsung coba cek di bagian menu lainnya. Kemudian di vlog di sini, saya buka vlog, ternyata ada tambahan baru ya. Seperti ini ya, scene baru nih ya, kayak ini Biognes, kemudian ada ini dan ini diesel. Ini diesel udah ada sebelumnya. Ini ada tambahan 2 nih yang baru. Pas upgrade ke MIUI 12.5.4 ini teman-teman. Ini ada tambahan baru 2. Seperti ini ya. Modelnya, ini seperti ini modelnya. Ya. Ini keren banget, fitur ini sangat keren banget kalau misalkan teman-teman mau buat video short dan lain sebagainya dengan ini keren ini. Jadi teman-teman nggak harus capek-capek buat transisinya. Ini udah ada transisi otomatis. Keren ya di bagian vlog ini. Oke. Selanjutnya di sini kalau yang lainnya ini nggak ada perubahan sih ya, kayak cloning di sini masih tetap 3 ya, freeze frame, kemudian juga untuk video clone dan juga untuk foto clone ini sama seperti di versi sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat di sini untuk gerak lambat. Nah, ini penting yang suka main slow-moan
Oke, gerak lambat di Poco X3 Pro di sini keren banget pokoknya ya. Ini nggak bisa dilakukan di Poco X3 NFC. Nah, di Poco X3 Pro di sini kita bisa melakukan slow motion di 960 fps dengan resolusi 1080p, teman-teman. Kalau di Poco X3 NFC 960 fps itu hanya support di 720p saja. Otomatis kan untuk gambarnya pun pasti akan lebih pecah gitu kan. Beda dengan menggunakan resolusi 1080p tingkat 960 fps untuk kecepatan lambatnya seperti itu teman-teman ya, atau kecepatan frame-nya. Keren ini. Ya. Seperti itu. Kemudian 240, 120. Nah, ini bisa semuanya di 1080p. Ini keren banget pokoknya. Bagi teman-teman yang suka slow-moan, ya cocok nih ya untuk Poco X3 Pro nih. Keren. Seperti itu ya untuk slow motion, dan ini masih tetap sama seperti di MIUI sebelumnya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk pencahayaan panjang. Pencahayaan panjang masih sama seperti di sebelumnya ya. Ini keren banget. Keren banget ini ya. Pokoknya ini fitur-fiturnya lengkap banget di bagian kamera. Mau Poco X3 Pro, Poco X3 NFC sama. Fiturnya ini keren. Jejak neon, lukisan cat, lukisan cahaya, langit berbintang. Ini kayak kalau di Gcam itu kayak mode astrofotografi. Ini keren banget teman-teman ya. Dengan kita bisa atur atau kita bisa edit juga dengan aplikasi pihak ketiga lain. Hasilnya lebih keren. Keren pokoknya. Kalau menurut saya dibanding menggunakan Gcam, lebih baik atau lebih bagus kamera bawaannya dari si Poco ini teman-teman. Asli ya, serius ya, jujur saya teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi ya di bagian menu lainnya di sini, malam hari jelas ya, malam hari juga bisa di sini seperti ini ya. Keren. Malam hari kita bisa juga, kamera depannya juga kita bisa untuk malam hari. Mungkin nanti ya kalau misalkan ada malam harinya ini nanti cerah, misalkan saya akan coba buat foto-foto dan lain sebagainya. Saya akan upload di Instagram. Teman-teman nanti bisa lihat saja ya di Instagram saya, follow saja teman-teman ya, WZekta nanti. Teman-teman bisa lihat hasilnya di situ ya. Nanti saya akan share di situ untuk foto malam, karena saya record sekarang ini siang hari, jadi saya nggak bisa buktikan untuk foto atau malamnya seperti itu teman-teman ya. Oke, ini untuk malam hari keren. Kemudian ini dokumen juga keren juga teman-teman. Ini bisa langsung scan. Nah seperti ini modelnya. Ini langsung kepotong dan langsung jelas banget untuk tulisannya. Ini keren banget. Kalau misalkan teman-teman mau coba foto dokumen ya, ini bagus. Fungsinya banyak ya ini untuk di menu lainnya, keren ya. Seperti itu ya. Panorama, gerak lambat udah tadi kita bahas, cloning, selang waktu, dual video ya ini. Nah ini dual video teman-teman, keren juga ya. Nah nggak ada perubahan juga, nanti kita coba praktekkan ya di luar ya. Seperti itu untuk dual video. Kemudian apalagi selang waktu udah ya. Video pendek ya, video pendek juga sama saja seperti ini, nggak ada perubahan seperti di video sebelumnya. Kita bisa nambahkan musik dan lain sebagainya sini, seperti itu ya teman-teman. Nah oke, itu ya mungkin tadi ada beberapa hal perbedaan dan ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya, saya bahas di akhir. Kita akan coba bahas nanti di luar ya, langsung saja ke videonya teman-teman. Oke, yuk kita langsung saja lah bahas di luar ya, biar lebih jelas. Oke, yuk. Ya oke teman-teman, di sini saya akan coba tes ya ini di kamera depan Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC. Bagaimana nih, di sini sudah kelihatan perbedaannya nggak nih? Nah, jelas berbeda ya. Di Poco X3 Pro saya rasa ini kamera depannya jauh lebih baik daripada Poco X3 NFC teman-teman. Seperti itu. Kita lihat di sini, ini saya menggunakan resolusi 1080p di Poco X3 Pro, tetapi agak ke crop ya, agak ke zoom seperti itu. Tetapi di Poco X3 NFC di sini kelihatan agak ke crop, ini di 1080p. Nah, oke, di sini hal menarik dan hal perbedaannya. Nah, mungkin di sini saya akan bahas ya agak sedikit detail sedikit. Nah, kalau misalkan kita di sini aktifkan mode percantik, nah ini yang ada tanda bintang nih ya, kita aktifkan. Nah, ini akan langsung menuju ke resolusi 720p. Nah, ini ya, ini itu sudah standar seperti itu ya. Kita akan coba klik ini di Poco X3 Pro. Ini Poco X3 NFC. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, kalau di Poco X3 Pro kita aktifkan mode percantik, ini akan langsung melebar ya, seperti nge-wide seperti itu, berbeda dengan tadi di resolusi 1080p tanpa menggunakan mode percantik, ini ke crop. Kalau di Poco X3 NFC ini sama aja. Nah, perbedaannya di sini kita bisa mengaktifkan mode bokeh di Poco X3 Pro teman-teman, jadi kamera depan. Tapi sayangnya memang hanya di resolusi 720p. Di resolusi 1080p ini tidak bisa teman-teman ya.
Seperti itu. Kita coba di sini ya, kita aktifkan mode bokeh. Nah, ini kita aktifkan, lihat. Nah, ini kita full kan. Oke, kita lihat ya. Ini belakang, ini bokeh teman-teman, tapi ini kita tetap fokus. Nah, ini kerennya di Poco X3 Pro. Ini kita bisa memanfaatkan mode ini untuk membuat konten nih teman-teman, atau kita bisa manfaatkan ketika kita coba vlog. Nah, dan kita ingin coba belakangnya ini blur, ini bisa dengan menggunakan mode ini di Poco X3 Pro. Tapi sayangnya di Poco X NFC ini nggak bisa. Di Poco X NFC ini hanya ada percantik dan juga hanya ada filter. Nah, filter kita hanya bisa merubah filternya saja gitu kan, seperti itu, nggak bisa membuat bokeh. Percantiknya pun di sini hanya seperti ini saja teman-teman. Nah, ini ya, ini percantik, ini kita juga bisa percantik. Nah, ini sudah dibokehkan, bisa dipercantik lagi teman-teman untuk di Poco X3 Pro ya. Sudah bokeh, bisa dipercantik lagi di sini. Ini keren banget pokoknya untuk fitur yang ada di Poco X3 Pro di bagian kamera depan. Ini sama-sama menggunakan resolusi ini sama-sama menggunakan lensa 20 megapiksel teman-teman. Ya oke ya teman-teman, ini udah keren banget ya perbedaannya di bagian kamera depan Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC. Jadi teman-teman di sini bisa ya memilih dari mulai sekarang mau yang mana nih. Tapi kamera belakang jauh lebih baik Poco X3 NFC. Aduh, jadi bingung ini gitu kan teman-teman ya. Nah, ini ya pokoknya ini nih yang hal menariknya di Poco ya, di HP Poco ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan coba tes. Ini ada kabel, ini kabel mic eksternal. Nah, oke, kabel mic eksternal ini untuk di Poco X3 NFC di MIUI 12.5.1 sayang sekali ini nggak bisa support di kamera bawaan ya. Ini setelah upgrade ke MIUI 12.5.1 ini nggak bisa support, padahal ini sudah TRRS ya, sama seperti headset, tapi ini nggak support teman-teman. Ini nggak tahu kenapa nih, mudah-mudahan di update selanjutnya nanti di Poco X3 NFC ini bisa di pick dan bisa menggunakan mic eksternal seperti ini lagi. Jadi untuk Poco X3 NFC kalau misalkan ingin menggunakan mic eksternal itu harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, itu adalah Open Camera. Nah, itu bisa dengan menggunakan mic eksternal. Sayang sekali ya, sayang sekali memang ini, aduh, seperti itu. Tapi untuk di Poco X3 Pro di MIUI 12.5.4 ini bisa menggunakan mic eksternal seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita akan coba tes ya, kita buktikan di Poco X3 Pro ya. Oke, kita masuk, kita klik, kita masukkan. Oke, kita record ya. Oke, ini sudah record teman-teman. Kita coba tes. Tes cek 1 2 3. Cek tes 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 1 2 3. Oke, gimana hasilnya ya? Pasti jelas banget suaranya dengan menggunakan mic eksternal ini. Ini saya mereknya Dazzle ya. Merek Dazzle ini saya juga sudah bahas di video saya, di search saja di bagian video ya. Dan kalau misalkan teman-teman minat juga ingin beli, ini saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini udah keren banget, udah jelas banget. Nah, sayang sekali di Poco X3 ini, stop dulu. Oke, sayang sekali ya di Poco X3 NFC hal ini nggak bisa support di MIUI 12.5.1 teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, itu ya mungkin teman-teman udah jelas ya, ini perbedaan di kamera depannya Poco X3 Pro juga Poco X NFC. Jadi teman-teman bisa memilih di sini, tapi bingung juga ya karena kamera belakangnya jauh lebih baik Poco X3 NFC. Oke, nanti kita akan coba langsung saja ke bagian tes videonya ya, langsung saja tes video. Nanti kita coba tes kamera belakangnya dari Poco X3 Pro bagaimana, apakah ada goyang-goyang atau mulus seperti di MIUI sebelumnya yang sudah saya juga review di bagian kameranya. Oke, yuk kita langsung saja nanti ke bagian videonya saja ya, biar teman-teman nanti langsung saja menyimak dan bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, yuk.